Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji hanya milik Allah, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, dengan diiringi segala kebaikan di dalamnya dan keberkahan di dalamnya, sebagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Salam serta salam semoga senantiasa selalu kita curahkan kepada baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk pengikutnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di taman-taman surga pada subuh ini karena kehendaknya, dan kita memohon kepada Allah kemudahan agar bisa memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agar dapat beribadah sesuai dengan yang Ia minta. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau kehendaki mudah, dan tidak ada kesedihan atau kesulitan kecuali telah Engkau jadikan ia mudah. Dan kita mohon kepada Allah setiap hari pada pagi hari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mengajarkan kita berdoa pada setiap pagi setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mengantarkan kita kepada amalan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita kepada amalan, ilmu yang mengantarkan kita bisa melakukan sebuah ibadah yang diinginkan oleh Allah. Rizqan thayyiban, dan setiap pagi kita memohon kepada Allah rizki yang baik, yaitu rizki yang caranya baik dan kita menggunakannya baik, yaitu rizki yang juga mengantarkan kita untuk senantiasa dapat beribadah kepada Allah berupa harta, berupa kesehatan, yaitu rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan kita memohon kepada Allah pada setiap paginya, yaitu amalan yang diterima, karena amalan yang diterima adalah amalan yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan ketiga hal ini pada setiap pagi, maka jangan sampai melupakannya, yaitu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan kita juga memohon kepada Allah agar, karena kita menuntut ilmu ini untuk masuk ke dalam surga, ya Allah mudahkan ke dalam surga, dan kita tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan ampunan Allah, kecuali dengan rahmat Allah, yaitu dengan kasih sayang Allah, dengan cinta Allah. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah cintanya. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada cintamu. Ya Allah, aku mohon kepada kecintaanmu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Karena ketika
seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengatakan pada para malaikatnya. Allah mengumumkan pada malaikat Jibril untuk mengumumkan pada seluruh penduduk yang di langit untuk mencintai seorang hamba yang ada di bumi yang telah Allah cintai, insyaallah. Nah, kita mohon senantiasa kecintaan Allah. Dan setelah kita meminta itu semua, kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak mengantarkan kita pada sebuah amalan, ilmu yang tidak mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita tidak mendapatkan pahala, ilmu yang tidak mendapatkan manfaat. Dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, yaitu hati yang jarang berzikir kepada Allah, jarang mengingat Allah, jarang menyebutkan nama-nama Allah. Dan kita berlindung dari hati yang tidak pernah merasa puas, yaitu hati yang jarang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Padahal kita dihimbau untuk senantiasa bersyukur dalam seluruh kehidupan kita, bersyukur dari yang sedikit sebelum yang banyak. Dan kita berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Jemaah Masjid Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, mohon izin pada saat kita di Masjid Darul Hijrah ini menyampaikan melanjutkan kitab adab dan akhlak Islami, ya, buah karya Syekh Majid Al-Ausian, ya, pustaka Masjid Darul Haq sudah diterjemahkan. Yang poin kedua ini insyaallah, yaitu setelah poin pertama beberapa bulan yang lalu mungkin, ya, adab terhadap Allah. Sekarang kita lanjutkan adab terhadap Rasulullah. Insyaallah masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Yang pertama kata Syekhi, yaitu adab terhadap Rasulullah adalah taat kepada beliau, mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuk beliau, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti para pengikut beliau. Singkatnya ittiba Rasul, ya, senantiasa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dalam surat An-Nisa ayat 80. Maka demikianlah sikap seorang muslim, seorang hamba Allah, segera mentaati perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Allah Ta'ala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka diajak mentaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul tersebut memutuskan hukum di antara kalian, maka seorang hamba akan mengatakan sami'na wa ata'na, yaitu kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan mentaatinya. Sungguhnya yang seperti itu adalah hamba-hamba yang beruntung, dalam surat An-Nur ayat 51. Maka kita mentaati Allah dan Rasulnya agar menjadi hamba Allah yang sejati, sebagaimana perwujudan iman kita yang hakiki. Karena Allah Ta'ala berfirman, iman yang dari kita yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya semata-mata berharap agar Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ahli surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Mana ada siapa yang enggan masuk taati dalam suatu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah walaupun kita tidak mengetahuinya. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu ia berkata, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana." Rasulullah SAW pernah melarang sesuatu yang kami anggap lebih bermanfaat. Rasulullah pernah melarang para sahabat dari yang mereka anggap lebih bermanfaat. Namun para sahabat mengatakan, namun taat kepada Allah dan Rasulnya tentu lebih bermanfaat bagi kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun para sahabat tidak mengetahui hikmah dari larangan Rasulullah SAW, mereka tetap taat kepada Nabi SAW. Bahkan awalnya mereka merasa yang dilarang oleh Nabi adalah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Namun para sahabat akan tetap mentaati Rasulullah SAW walaupun dia tidak mengetahui apa itu hikmahnya. Ada di sebuah cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, ketika ia hendak mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka." Aku tahu betul engkau adalah sebongkah batu, kata Umar, tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi manfaat. Andaikan bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai hikmah mencium Hajar Aswad itu sekedar meneladani Rasulullah, andai hikmah mencium Hajar Aswad itu sekedar meneladani Rasulullah SAW, maka bagi Umar itu sudah cukup bagi beliau, hanya untuk meneladani Rasulullah SAW. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika menyebutkan asar ini, beliau mengatakan, jika seseorang mengetahui hikmah dari suatu syariat, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Namun jika ia tidak mengetahuinya, tetap wajib baginya untuk menerima syariat tersebut dengan lapang dada, karena akal manusia itu terbatas sehingga tidak bisa mengetahui semua hikmah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangan beliau yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempertanyakan apa hikmahnya. Dalam kitab beliau Mudzakirah fil Aqidah halaman 6. Namun kita yakin pasti ada hikmah yang besar di balik setiap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, di seluruh syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan pasti Allah syariatkan itu semua untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin dan kita semua. Maka di poin satu ini, tiba Rasul salah satunya adalah mengikuti para pengikut beliau, mengikut Rasulullah SAW, yaitu pengikut yang paling utama yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Ta'ala memuji para sahabat dalam Al-Quran yang kita kenal, yaitu surat At-Taubah ayat 100. "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Maka Allah telah menjamin surga kepada para sahabat. Rasulullah SAW pun memuji dan memuliakan para sahabat beliau. Kata beliau, Rasulullah SAW dalam sabdanya, kebaikan akan tetap ada selama di antara kalian ada orang yang pernah melihatku dan para sahabatku, dan orang yang pernah melihat para sahabatku, yaitu orang yang pernah melihat para sahabatku, yaitu tabi'in, dan orang yang pernah melihat orang-orang yang melihat sahabatku, yaitu tabi'in dari generasi ketiga. Beliau SAW juga pernah bersabda, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah
yang ada pada zaman, yaitu zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kemudian setelah mereka, yaitu murid-muridnya para sahabat, namun kemudian setelahnya kata Rasulullah, yaitu zaman muridnya para sahabat, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan masih banyak lagi pujian dan pemuliaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang membuat kita tidak mungkin ragu lagi bahwa mereka lah umat terbaik, masyarakat terbaik, generasi terbaik umat Islam. Tentu berbeda dengan kita yang belum tentu mendapat ridha Allah dan baru kita ketahui kelak yaumil akhir kelak. Para sahabat telah dinyatakan dengan tegas bahwa Allah pasti ridho terhadap mereka. Tadi dalam surat At-Taubah ayat 100. Maka yang layak bagi kita adalah memuliakan mereka radhiyallahu anhum ajmain, meneladani mereka dan tidak mencela mereka. Dan kita mengikuti apa yang telah mereka ajarkan, menyandarkan segala amalan kita mengikuti petunjuk para sahabat, ya. Petunjuk Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagai penutup poin pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ittiba Rasul ini, yaitu laqad kana lakum, yang kita hafal insyaallah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagi kita, bagimu kata Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, pertemuan dengan Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi ciri-ciri orang yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya dalam ayat ini, kata Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu ia senantiasa mengharap pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, dan juga ia beriman dengan hari kiamat. Ia senantiasa mengingat akan adanya hari kiamat atau minimal kematian, dan juga dia banyak menyebut Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladannya. Lalu Syekh ini menyebutkan pada poin kedua, adab-adab terhadap Rasulullah, yaitu mendahulukan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam daripada selain beliau, menghormati dan mengagungkan beliau, ya. Mencintai Rasulullah SAW melebihi diri kita sendiri, bahkan di atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi, kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab." Kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggandeng tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sangat akrab, ya. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, kata Umar, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "La, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi SAW, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Lalu Umar lanjut menjawab, ya, sabda Rasulullah, faqala